saudara-saudara, jikalau kita mau membangun damai sejahtera, maka selalu usiri dan sibuk yang namanya daging pikiran, apalagi mereka yang tidak bertobat. Saya akan ulangi, karena berita ini sangat penting, saudara-saudara, perihal damai sejahtera yang engkau bangun di dalam hidup. Karena ialah yang memimpinmu berkenan kepada Allah dan menerima berkat-berkat dari Allah, dan tentang apapun yang akan datang dari depan, berkat maupun tidak, oleh karena roh itu akan membuat engkau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan berkat, maka selalu diberkati di dalamnya karena roh Allah. Betapa pentingnya roh Allah, katakan amin saudara. Di dalam hidupmu ialah untuk membangun damai sejahtera ini. Lagi-lagi saya harus katakan kepada kita sekalian, di tengah dunia yang akhir-akhir ini juga adalah sedang merusak damai sejahtera, membuat kesusahan, kecemaran, dan masalah-masalah besar. Sebutkanlah, jikalau sudah terjadi namanya kebakaran, banjir melanda, dan hal-hal apalagi di dalam bencana-bencana yang membawa maut. Kenapa hal ini terjadi? Demikianlah genap firman Tuhan juga dengan hukum yang ada yang sedang dikatakannya oleh karena manusia yang melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki sekalipun, ataupun yang melanggar di tengah pekerjaannya adalah dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hari ini ditekankan kepada kita, bolehkah kita membangun damai sejahtera di tengah maut? Boleh. Dan justru di situ penting damai sejahtera. Bolehkah kita untuk membangun damai sejahtera di tengah hiruk pikuk dan kesemrautan? Boleh. Untuk itulah saudara dipanggil, supaya kita membangun damai sejahtera. Dan di tengah-tengah kehidupan ini, saudara-saudara dipanggil adalah dikuasai atau dipenuhi kita dengan kuasa. Apa itu kuasa roh? Tujuannya adalah supaya saudara-saudara membangun damai sejahtera. Satu kali peristiwa yang ada menyebutnya di dalam Alkitab, ketika Yesus disalib dan bangkit dari kubur. Selama dalam 3 hari dalam kubur itu, dia dinanti penuh pertanyaan, susah, dan keadaan ngeri. Ngerinya ialah, apakah Yesus itu balas dendam? Apakah Yesus itu memang anak Allah? Apakah orang-orang yang menghukum Yesus itu akan menjadi sesuatu peperangan atau balas dendam untuk mengerjakannya, supaya nyata bahwa anak Allah Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa? Karena kematian itu terlalu, orang benar kok dihukum, orang benar kok disalibkan, anak-anak pun sudah dibilang toh juga disalibkan. Kacauan pikiran manusia. Pengadilan tidak mungkin lagi untuk diajukan atau diselenggarakan. Datanglah Yesus hanya untuk mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi katakan damai sejahtera bagi kita. Mari kita berikan tepuk tangan. Itulah pentingnya damai sejahtera. Selesai semua masalah,
pertikaian dan hal apapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dan negatif thinking terjawab hanya dengan hadirnya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu ialah salah satu yang akan diwujudkan di tengah kerajaan Allah. Karena firman-Nya yang berkata, hal kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu namanya bangunan damai sejahtera di tengah kerajaan surga. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara perihal ini supaya hanya dua hal untuk semua dan bagaimana kita untuk membangun damai sejahtera. Yang pertama, berbuatlah senantiasa dengan iman akan membangun damai sejahtera. Shalom, shalom. Sepertinya juga apa yang saya lihat ini, saya harus kemukakan bahwa sepertinya capek dalam pelayanan itu, sehingga semua hal terlambat. Jam 10 belum ada jemaat, terlambat videonya, dan hal-hal apapun di dalam pelayanan terlambat. Kenapa saya harus sibuk untuk hari ini? Karena damai sejahtera tidak dibangun di dalam hal soal keterlambatan. Maka firman Allah yang mengajar adalah bangun damai sejahtera, tinggalkan yang namanya perkara-perkara Allah, termasuk perkara-perkara kehidupan. Sebab hari ini adalah hari yang kudus bagi kita. Dan ini sebaiknya adalah camkan ini, saudara-saudara, untuk ada di dalam diri kita, supaya kepribadian kita sebagai anak Allah untuk terang di dalam dunia dapat terus terpancar di dalam segala terang. Waktu ini singkat, saudara-saudara. Oleh sebabnya, ketika firman yang penting itu di dalam kehidupan kita, mari tangkap dan camkan untuk bisa dilakukan. Berbuatlah senantiasa dengan iman, karena firman itu tadi juga berkata, oleh Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Shalom. Iman identik dengan keberanian. Kalau hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan tidak beriman, maka dia adalah pengecut dan tidak iman dan tidak terang. Shalom, saudara. Shalom. Saya mau beritahu kepada kita satu peristiwa yang Yesus kerjakan kepada Paulus di tengah perjalanannya. Paulus itu adalah orang berani, tetapi dihentikan dengan kuasa yang ada pada Yesus Kristus adalah hal yang lebih berat. Dia tangkap, dengan kata lain digampar. Tergeletaklah Paulus itu, dan Yesus melindungi jemaat semua, karena situasi itu adalah situasi yang sangat menakutkan, dan keadaan sepi. Maka harus dibangun yang namanya iman dan dibangkitkan, dan Yesuslah yang berbuat pertama sekali. Yesus memang pernah berkata, kita tidak sama dengan orang pemerintahan, main panah, main senjata, main pukul. Tidak, kita tidak sama dengan mereka.
Makanya hikmatnya ada pada Yesus Kristus. Dengan iman dalam keberanian itu, dia hanya berbicara, tetapi perkataannya lah oleh Yesus Kristus dalam kuasanya lah membuat Paulus itu tergeletak. Dalam keberanian yang sangat dibawa di dalam. Karena dunia sekarang bertolak belakang dengan hal-hal kerajaan surga. Semoga saudara-saudara, ya, supaya kita ini bisa berbuat dengan berani, bisa berbuat dengan iman. Karena dengan iman itu Yesus mengajar, katakan saja kepada bumi, tercampak dan teranjak, asal itu tidak bimbang tetapi percaya, maka itu jadi pada. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang saya ingatkan sekarang ini saudara-saudara, bahwa dunia sedang bertolak belakang dengan iman dan dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dan tidak sedikit orang-orang yang bergereja, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sendiri pun hampir-hampir terdampar dan terdampak. Oleh karena ini iblis adalah juga bekerja dengan kuat di tengah masa-masa ini. Tetapi saya datang untuk membangun iman saudara-saudara. Apapun yang disebut dengan musuh itu hanya sepatah kata dan iman yang engkau katakan. Curahkan engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Katakan saja dengan kebenaran. Waktu pesta ada di Sugama, lalu dipanggillah doa penutup, doa kesimpulan kami serahkan kepada gereja. Lalu saya sudah pegang mic dengan baik ini saudara-saudara, dan saya sudah katakan pada bapak-bapak, akan tua-tua, berhentilah sejenak. Tapi ada orang tua di situ memang aku tahu ini adalah sarana membawa simbolis. Ribut saja di situ, ribut saja. Saya bilang dari ini, apa Dede berhenti kau dulu. Oh iya, lalu berhenti lagi. Saudara tahu, saya mempergunakan nama Tuhan karena Dia adalah tidak ada penghormatannya tentang pekerjaan doa yang sebentar. Ini salah satu contoh saudara-saudara, bahwa dunia sekarang ini sedang bertolak belakang dengan benar. Shalom, shalom. Di antara saudara-saudara yang terpikat, terseret adalah ketika ibadah sudah ada, lalu dibuat pencobaan, tulang lembungmu pesta pada hari Minggu, lalu engkau karena meninggalkan ibadah. Itu katakan hari ini, engkau menghancurkan. Engkau menghancurkan imanmu yang ada, yang beberapa puluh tahun yang lalu mungkin kau bangun, karena engkau meninggalkan Tuhan di dalam hari-hari yang kudus itu. Bukankah firman Allah diajar kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduskanlah sabat, kuduskanlah ibadah itu, kuduskanlah. Ya tentu pada hari ini. Kenapa pada hari Minggu? Karena sahabat Minggu adalah hari Sabtu. Saya terus terang katakan adalah Minggu pada kebangkitan Yesus Kristus itulah dimulai dengan ibadah perjanjian baru. Mari kita berikan tepuk tangan. Hari ini berbuatlah satu kepentingan firman Tuhan yang mengajar saudara-saudara. Saya kutip yang berkata dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 3 saya kutip. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku
menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lihat saudara-saudara, supaya kita tidak sama dengan orang dunia, tunjukkan kalau hari Minggu itu adalah kita harus beribadah. Di rumahmu engkau sudah bangun mungkin jam 7 sampai jam 8 beribadah. Saudara tahu beribadah itu? Ya, bersihkanlah rumahmu untuk tanda kutip jangan sampai berhalangan untuk datang ibadah. Karena kalau jam 10 kau menyapu rumah, engkau terlambat. Tidak terang Kristus yang bekerja dan tidak hormatmu untuk menguduskan hari Minggu ini. Saya bangun jam 4. Shalom saudara, saya mau beritahu ini. Karena ada PR saya 2 jam 4 sampai jam 6 mengerjakan keterlambatan ini. Karena pesta saudara berpesta ada di sidang bersama yang dibentak di sana. Jadi di sanalah aku seharian pada hari Sabtu itu pun juga saya sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Kendala aku waktu membuat konten dan renungan ini. Tapi saya harus bertanggung jawab. Jam 4 saya bangun. Lalu saya selesaikan hanya 2 hal. Tertahu sebelum jam 6 jam saya harus berdoa. Dan ini hari kudus. Beda dengan saudara mungkin adalah saya harus bisa membangkitkan. Kalau seperti arus saudara-saudara, ya saya harus mengisi voltasenya sampai 5 ribuan. Karena saudara-saudara pun harus diisi barangkali 5 watt atau 10 watt supaya aku pun bisa membaginya dan semua tanpa habis cerita hingga saudara-saudara semua bisa diperlukan di dalam. Dengan Pak, aku hanya memberitahukan soal contoh dan kepemimpinan tanggung jawab masing-masing kita pribadi juga. Supaya pada hari Minggu itu adalah urusi segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Supaya selesai kita tidak bermasalah dengan dunia. Saudara tahu, kalau datang terlambat, sengaja dibawa rumah yang besar. Singkong, bikin tangan mungkin, ketepok, hanya karena terlambat. Kenapa sih? Orang dia digaji juga guru itu, digaji walau terlambat pun tidak dikurangi gajinya. Di sini pun, tapi perlu jadi acara adalah di sini. Bapak semua tahu kan? Tahu siapa tadi itu? Memang kepada dia firman ini. Shalom, shalom kepada saudara semua. Kalau engkau bangun mulai dari sekarang kedisiplinan, khususnya untuk membangun dirimu di dalam menghargai, menghormati akan rumah Tuhan, hari yang kudus, maka hari-hari yang lain sudah gampang. Sehari ini saya sedang membentuk saudara-saudara, berbuatlah untuk Tuhan lebih utama daripada kepada hal-hal yang lain, supaya benar seperti firman Allah yang dikatakan. Saudara yang sering mengatakan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik. Karena itu saudara-saudara, utamakan Kristus. Apalagi hari ini adalah sahabatnya Kristus yang bangkit dari kematian. Saya teruskan firman ini yang berkata begini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut
memikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada masing-masing untuk saling ini. Kepada saudara-saudara, kita memenuhi damai sejahtera itu berarti kalau yang lain yang sangat menyusahkan tidak terjangkau dengan pikiran kita, nggak usah dipikirkan. Kira-kira saudara-saudara, ngerti saudara? Nyambung nggak? Karena banyak orang berpikir, oleh karena pikirannya terlalu tinggi, dia lepas sendiri. Yang seperti ini jangan, saudara. Karena itu yang dikatakan lebih besar apa sih? Lebih besar angan-angan daripada fakta pekerjaan. Atau biasa aja malas kok. Ini contoh orang malas tapi memikirkan 1 hektar mau ditanam cabai rawit pula itu perawatannya tidak pernah terpikir bagi dia. Jadi jangan pikirkan perkara besar yang terlalu tinggi, kira-kira saudara. Atau sama seperti seorang yang baru menikah, udah uangnya aja untuk memberkahi semua segala rumah tangganya, tapi terus memikirkan dan berkata kepada istrinya 100 hektar kita harus tanam untuk membuat kebun kelapa sawit. Shalom. Tapi baiklah untuk kerjakan apa yang bisa. Jadi bagaimana sebenarnya iman kita jangan terganggu. Oh saudara-saudara, saya punya iman dan punya semangat. Yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara, bagaimana iman dan semangat yang adalah supaya berhasil ke depan. Yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, berbuat dan berserah. Amin. Amin saudara. Berbuat dan berserah kepada Tuhan. Saya punya prinsip begini untuk wajarkan kepada saudara-saudara. Lebih baik aku tidak mendapat sesuatu kalau itu bukan hasil doa. Ayo, mantap saudara-saudara. Lebih baik karena untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang bukan dari Allah itu lebih banyak terbuang dan dekat kepada dosa. Shalom saudara. Hal ini ku sampaikan kepada kita sekalian. Sebab saya berbicara tentang damai sejahtera dan Roh Kudus. Pemusik boleh datang ke depan. Saya meneruskan kira-kira 10 menit lagi firman Allah kepada kita sekalian, saudara-saudara. Kita nyanyikan dulu pujian Roh Kudus. Allah